bagaimana sih kondisi untuk portofolio investasi di DPLK. Sebelum saya izin untuk menjelaskan, jadi kalau kita bicara DPLK, pilihan investasinya itu tidak ditentukan oleh pengurus DPLK. Namun dari masing-masing peserta memilih sendiri pilihan investasi yang disediakan oleh DPLK. Nah, berdasarkan dari kondisi terakhir di Desember 2022, bahwa untuk DPLK sendiri dengan aset 121 triliun di Desember 2022 itu ada dana dalam bentuk deposito berjangka sebesar 69 triliun atau kurang lebih 43% dari total aset itu di deposito berjangka. Kemudian di SBN, sertifikat berharga negara itu ada sekitar 26% atau sekitar 30 triliun. Kemudian obligasi korporasi itu ada 10,4 triliun atau sekitar 18%, reksadana 5,6 triliun 9%, dan saham itu kurang lebih 2,6 triliun atau 4%. Nah, kalau pertanyaan dari Mbak Neke, dengan kondisi yang terjadi saat ini, apakah kemudian ada perubahan yang signifikan dari sisi pilihan investasi yang dipilih peserta? Saya rasa itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Karena balik lagi dari peserta DPLK kebanyakan adalah mencari dana yang aman, dan dana aman itu kebanyakan itu di money market tadi ya, deposito, SBN, dan juga obligasi korporasi. Kurang lebih itu Mbak Aneke kalau pertanyaan kondisi dari DPLK saat. Baik, tapi apabila ternyata harga SBN terutama yang tenor 10 tahun ini terus menurun begitu, lalu seperti apa nantinya DPLK ini harus menjelaskan kepada para nasabahnya? Ya. Jadi kalau kita kembali ke historical dari DPLK. Jadi kalau kita bicara aset, pertumbuhan aset tahun lalu ya 2021 ke 2022 itu perubahan aset DPLK itu 7,31 triliun. Namun kalau kita kembalikan 10 tahun terakhir itu DPLK itu tumbuh sebesar 312%, ya, dari aset di 29 triliun menjadi 121 triliun. Jadi tumbuh itu 312%. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dari kinerja ya, kinerja top 5 DPLK ya, kita average gitu ya. Itu kita dapatkan untuk di money market di tahun 2022 pasar uang itu sebesar 3,6% gitu ya. Terus kemudian di pendapat tetap itu termasuk SBN dan obligasi pemerintah itu 0,72%. Sementara saham di tahun lalu itu 6,61%. Ya, jadi memang balik lagi kalau bicara dengan total investasi ya, di mana saat ini disampaikan tadi 68 triliun, banyak peserta DPLK itu risk averse. Jadi memang menghindari risiko yang terlalu apa ya, volatile, walaupun kalau kita lihat saham itu 6,6%. Jadi kemungkinan besar bisa jadi dari yang tadinya memilih pendapat tetap SBAM atau obligasi kemudian kembali lagi ke deposito gitu ya, ataupun juga ada beberapa peserta yang melihat justru ini peluang ya, peluang dengan SBN sedang turun, ini peluang. Dan biasanya kan kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, pada akhir tahun biasanya dikerek naik ya, karena balik lagi seluruh fund manager biasanya membuang di bulan Oktober, November baru baru masuk lagi. Saya kira gitu dari Mbak Neke, dari saya. Baik, Pak Nanang, kita tahu rupiah ini sudah mencapai titik terendahnya di sepanjang tahun 2023 ini. Apakah ini akhirnya mempengaruhi portofolio DPLK? Saya kira tidak, Mbak Aneke ya, karena kembali kalau kita bicara di DPLK, kembali ini adalah pilihan dari peserta gitu ya, pilihan dari peserta, dan pilihan peserta, kebanyakan peserta DPLK adalah risk averse, ya, menghindari untuk risiko yang volatile. Kenapa? Karena dari total 121 triliun aset DPLK, itu 40%-nya digunakan untuk pencadangan imbalan paksa kerja atau pesangon. Nah, tentunya dari sini pemberi kerja tidak ingin menempatkan investasinya yang lebih berisiko ya, apakah itu di saham ya, ataupun di obligasi korporasi, yang mana kalau terjadi volatilitas investasi, nanti nilai imbal hasil beli untuk program pesangon tersebut ya menjadi berkurang, dan akhirnya dari pemberi kerja harus top up dari kekurangan pesangon tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nanang, tadi Bapak katakan ada juga beberapa peserta yang memanfaatkan keadaan ini mungkin untuk melakukan akumulasi Betul, pembelian begitu. Apakah saat ini sudah betul, betul. terlihat banyak permintaan dari peserta DPLK yang mungkin cenderung mengambil instrumen-instrumen yang lebih agresif? Saat ini belum, Mbak Neke. Mungkin saya lihat wait and see gitu ya, terutama kalau kita lihat saham gitu ya. Dalam 3 minggu terakhir juga kita lihat kan
ada penurunan tapi juga ada naik dan juga ada saham-saham yang kita bilang blue chip tiba-tiba turun gitu ya. Nah, mungkin saat ini mereka lagi wait and see untuk melihat ya dan pada saat dirasa bahwa ini sudah bottom gitu ya, mereka akan masuk. Kurang lebih gitu, Mbak Neke. Baik. Peserta DPLK sendiri melihat daya tarik aset investasi di dalam negeri saat ini seperti apa, Pak Nanang? Oke. Kalau saya kira sangat menarik ya aset di dalam negeri untuk perkembangan DPLK, terlebih dengan berlakunya Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang 4 tahun 2023, di mana sebelumnya DPLK itu hanya boleh didirikan oleh bank dan asuransi jiwa, dan dengan Undang-Undang P2SK itu dibuka bahwa aset manajemen itu bisa mendirikan DPLK. Dan saya kira aset manajemen juga sangat tertarik ya dengan adanya DPLK ini, di mana mereka bisa kemudian menjual program pensiun ya. Dan tentunya ini akan menarik bahwa perkembangan aset-aset dana pensiun di DPLK akan lebih beragam. Kurang lebih gitu, Mbak Neke. Baik, apakah ada peluang untuk rebalancing aset atau portofolio di sisa 2 bulan sebelum akhir 2023 ini? Kalau pertanyaannya apakah ada, saya yakin ada gitu ya. Tapi kalau kemudian kalau saya bilang tadi ya, saat ini deposito ada 43%, kemudian katakanlah dari 43%, kemudian 20% beralih ke saham, saya kira itu tidak bisa ya, Mbak Neke. Prediksi saya mungkin hanya sekitar 2 sampai 5% dari aset deposito kemudian akan berubah ke saham ataupun obligasi.